airnya tetap bakalan terjaga. Dan kalau ini mungkin akan lebih, cuman biasanya teman-teman kan habis dikuras airnya butek bang, kenapa bang? Nah ini saya habis ini bakalan WC dan saya kasih tahu juga cara ngisinya gimana biar jernih. Airnya dijaga dulu. Contoh kayak saya kayak gini, ini kan airnya butek. Air ini butek bukan karena pola makan, karena pola makannya itu sangat sedikit, karena benar-benar saya jaga. Karena ikan WC kan, ikan hasil mancing kayak gitu kan. Jadi benar-benar saya jaga, saya kasih sedikit. Apalagi kemarin juga habis ngajarin makan pelet, jadi kan kayak sedikit gitu pemberian pakannya. Tapi airnya tetap kelihatan butek. Nah ini dihasilkan dari dah. Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Nah, oke guys, jadi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang menurut saya paling banyak saya keluhkan di antara teman-teman yang nge-DM yang nanya, bang kenapa ya ikanku kok mager bang, ikanku kok kayak gini, terutama bagi pemula. Ya nggak pemula sih, biasanya yang udah main-main ikan tuh biasanya juga ngalamin hal kayak gini. Nah kita bakal ngebahas di sini tentang air, terus cara sifon. Tapi kita bakalan yang pertama tuh bakalan ngebahas tentang air yang kotor. Maksudnya gini loh, air butek itu ya guys ya. Ada yang butek karena emang pasirnya butek, sama ada yang memang airnya itu kayak, jadi gini, ada ikan ya kalau dia stres itu kan buang lendir. Nah hasil dari buang lendir tuh nyebar ke tanknya dia, ke akuarium. Terus biasanya cenderung air di dalam tanknya itu akan berkabut, seolah-olah kayak berkabut dan butek. Nah itu biasanya bukan karena kotor atau apa, tapi itu biasanya karena ikan yang stres itu. Kebetulan di sini karena kita juga masih belum sempat bersih tank, jadi banyak tank yang kotor. Dan kebetulan juga ada contoh ikan yang memang apa ya, tanknya bahkan lebih sering dikuras dibandingkan yang lainnya, tapi paling sering atau cepat butek. Nah ini kita bakalan shoot yang pertama, yuk. Kita bakalan shoot yang kayak gini aja deh. Nih. Di sini ada si pocong. Si pocong ini kita kurasnya itu kurang lebih itu mungkin 2 minggu sekali ya, kurang lebih 2 minggu sekali. Kadang nggak tentu sih, kadang juga 10 hari kita udah kuras. Nah, dengan intensitas cahaya yang sama semuanya. Jadi kalau hidup satu, hidup semua. Untuk si pocong ini, ya kalau ikan nggak stres ya guys ya, airnya tetap bening-bening aja gini. Paling ya kotor nih, yang kayak yang naik-naik nih, itu bekas kotorannya dia. Itu kalau ikan dalam kondisi yang sehat. Jadi kotor-kotor airnya itu ya paling ya kotor, bekas kotoran-kotoran makanan-makanan yang terbang-terbang kayak gitu doang. Nah setelah itu, ini yang paling wajar. Yang kayak gini nih bisa dikuras kapan aja, itu bisa. Maksudnya selama masih oke airnya ya nggak apa-apa nggak dikuras. Tapi kalau mau dikuras biar makin bersih, makin terjaga airnya, is oke nggak apa-apa. Apalagi kalau tambahin biofoam atau filter, itu jauh lebih bagus dan lebih lama jangka waktu untuk kita nguras atau water change-nya. Nah setelah itu di sini, nah kalau untuk di sini emang ini belum sempat saya gosok dari waktu ini. Ini babyan limbata. Ini udah mulai kita belajarin makan pelet. Ini belum pernah kita gosok, jadinya kacanya kotor. Kacanya kotor, tapi kualitas airnya sebenarnya nggak kotor-kotor banget sih. Tapi harus lebih sering dikuras karena satu apa ya? Dia ini banyak banget menghasilkan amoniak di antara semua ikan-ikan segini banyaknya nih. Dengan tank segini itu biasanya amoniaknya lebih apa ya, lebih cepat numpuk lah gitu. Nah kondisi kayak gini ini kan agak-agak kayak butek, tapi buteknya ini masih aman lah, kalau menurut saya pribadi masih aman, tapi ini nggak bagus. Nah ini butek-butek kalau amoniak, jadi kayak apa ya, mungkin di kamera kelihatan ya buteknya itu masih butek jernih gitu loh. Kalau amoniak tuh biasanya masih kayak gitu, bahkan amoniak itu kadang nggak kelihatan, jadi tetap kelihatan jernih, tapi biasanya sudah bom amoniak, terutama kayak ngendap-ngendap di bawah pasir biasanya kayak gitu. Tapi ini salah satu tank yang emang kacanya nggak pernah digosok, tapi jernih dalamnya itu kayak gini kondisinya. Nah sekarang kita bakalan kasih tunjuk di mana tanknya itu bener-bener butek banget, padahal kacanya jernih, tapi tanknya tuh seolah-olah airnya tuh kayak butek, kayak kental gitu loh. Nah itu karena ikannya stres. Nah ini coba kita kasih lihat ke limbata. Nah kita kasih lihat ke limbatanya. Nah jadi air di limbata ini kan kelihatan kayak berkabut, kayak nggak jernih loh guys. Dan ini sering banget ditanyain sama teman-teman di Instagram. Contoh pertanyaan yang paling sering ya, bang kenapa ya ikanku kok mager banget bang ikanku gini. Saran saya, yang namanya kita memelihara ikan, kita tuh harus bisa memelihara air. Nah kalau kalian dapat kondisi ikan yang masih stres, mager,
airnya dijaga dulu. Contoh kayak saya kayak gini. Ini kan airnya butek. Air ini butek bukan karena pola makan, karena pola makannya itu sangat sedikit. Karena benar-benar saya jaga, karena ikan WC kan, ikan hasil mancing kayak gitu kan. Jadi benar-benar saya jaga, saya kasih sedikit. Apalagi kemarin juga habis ngajarin makan pelet, jadi kan kayak sedikit gitu pemberian pakannya. Tapi airnya tetap kelihatan butek. Nah ini dihasilkan dari ikan ini yang sering buang lendir guys gitu. Buang lendir itu ada beberapa contoh. Salah satunya biasanya kayak di bagian kepala itu kelihatan ada kayak jamur putih. Biasanya di bagian kepala itu ada kayak jadi kayak ini kepala. Terus di sini tuh ada kayak jamur putih gitu. Tapi nempel kayak lendir. Nah itu buang lendir yang kelihatan. Nah tapi buang lendir yang nggak kelihatan tuh contohnya kayak gini. Jadi ikannya stres, tapi airnya tuh kayak butek aja, nggak pernah jernih. Itu sebenarnya yaitu ikan itu buang lendir dan akhirnya stres. Nah cara menangani yang kayak gini buat teman-teman yang punya ikan kayak gini terus airnya butek, saran saya dijaga air dengan cara saya abis ini bakalan WC dan saya kasih tahu juga cara ngisinya gimana biar jernih. Dan saran saya yang punya ikan dengan settingan yang ngawur, salah satu contoh settingan yang ngawur, contoh punya limbata, dikasih pasir silika, terus dikasih batu-batu warna-warni apa yang nggak jelas itu, mendingan coba deh kalian kalau melihara ikan apapun, saran saya disetting dengan baik, disesuaikan. Jadi gimana ya? Kalau pelihara ikan, kalian pelihara stewarti atau auranti atau apapun, coba kalian cara gini loh, cara cari tahu settingan terbaik untuk cana itu sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling gampang itu, coba deh kalian perhatiin mayoritas orang kalau melihara, contoh melihara auranti, gimana sih settingannya? Kalian coba lihat di sana. Terus kalau limbata settingannya biasanya gimana sih? Nah kalian tinggal ikutin aja minimal itu. Jadi jangan kayak ngawur, soalnya banyak banget teman-teman yang masih baru-baru melihara cana itu kayak ngawur banget loh. Waktu nanya ke aku, terus aku lihat, bang coba kirim video ikannya, ternyata dikasih batu, terus ada kayak genteng-genteng nggak jelas. Tolong disetting dengan baik, karena warna ikan, mental ikan, kestabilan itu semua bukan hanya tentang perawatan ya, tapi settingan, bukan hanya pola makan dan pelet itu bukan, tapi untuk naikin warna dan lain sebagainya itu salah satu faktornya, faktor pendukungnya itu settingan juga. Nah sekarang di 3 tank ini kita bakalan kuras yang si limbata dan kita bakalan kasih lihat kalian gimana sih cara ngurasnya gitu. Sebenarnya simpel aja sih guys, cuman biasanya teman-teman kan habis dikuras, bang habis dikuras airnya butek bang, kenapa bang? Nah ini kita bakalan kasih contoh ke teman-teman gimana caranya kita nguras tapi airnya nggak butek. Kalau gitu tonton slide ini. Oke, jadi kalau yang pertama, kalau saran saya kalau mau bersih-bersihin tank ini caranya. Saya bakalan jelasin alasan-alasannya juga. Yang pertama nggak apa-apa ikan stres kayak gini, takut-takutan wajar ya, ikan WC baru dapat itu wajar banget kalau dia masih takut. Yang pertama sebelum kalian sifon atau sedot tanknya, saran saya itu digosok dulu kacanya. Kenapa digosok kaca? Biar kaca ini bersih, terus kotoran-kotoran yang nempel di kaca nempel di penggosokan, plus mungkin sisanya itu bakalan jatuh ke bawah. Nah itu nanti baru kita sifon gitu guys. Jadi lebih optimal lah pengerjaannya. Jadi nggak kayak yang digosok sambil dikuras gitu. Soalnya kalau pas kita gosok sambil kuras dengan ukuran tank yang kecil gini, itu airnya udah habis kita masih gosok. Nah itu nggak maksimal. Jadi kalau bisa yang pertama itu digosok. Kalaupun ikannya stres kayak ini kan takut nih ikannya. Ini sangat wajar karena ikan WC itu biasa kayak gini guys. Tapi dia kalau udah sering nih dibersihin tanknya udah lama, dia itu akan biasa-biasa aja. Nah ini kita gosok. Nah pelan-pelan aja nggak apa-apa. Gosok pelan-pelan. Kita bersihin kerak-keraknya di sebelah-sebelah juga. Ikannya kan nubruk-nubruk. Dia takut soalnya guys. Biasa ikan WC. Ikan WC itu gitu, dia perlu adaptasi, perlu dibiasakan. Nah ini kita gosok juga kaca belakangnya. Kita gosok, pokoknya diratain lah, diratain, dibersihin ya. Sama di bagian depan tank ini biasanya kan kotor, itu kita gosok juga kalau bisa biar bersih lah kan. Kalau kerak-kerak yang kayak gini itu ada kontennya kok, cara menghilangkan kerak di YouTube saya itu ada, gampang banget. Nah nih kalau udah selesai nih, yang penting dilihat aja yang kotor, bersihin secukupnya aja. Setelah itu nih kita ratain dulu pasirnya, ratain. Gak apa-apa dibiasain gini aja kalau nguras. Soalnya ikan-ikan di rumah saya tuh biasa kayak diumpuk-umpuk gini kalau nguras tuh biasa. Tapi kan nggak sering, paling ya seminggu sekali paling cepat. Kalau udah selesai kita langsung sedot. Nah kita biarin dulu. Bentar ya. Nah, saya mau sedot dulu, tunggu sebentar.
Nah oke, jadi kalau udah nyedot kayak gini, jangan dibiarin selangnya diem. Kalau bisa sih tetap diarahin ya. Karena kalau diarahin ini lebih optimal, terutama di bagian deket-deket pasir. Coba lihat deh. Biasanya ada temen-temen bang, pasirnya nggak kesedot, nggak guys. Jadi dioptimalin gini. Nah nih, ini kotorannya banyak banget guys. Padahal dia ini sering dikuras tapi nggak tahu kenapa ya, kayak debuannya itu udah kayak tadi tuh, apa namanya, lendir-lendir itu yang terutama yang bikin dia ini kayak jadi butek. Nah nih, kita kuras airnya. Sebenarnya yang lebih bagus itu in out, itu kalau bisa. Tapi kalau emang kalian cuma punya selang satu ya nggak apa-apa, satu aja. Nah ini kita bakalan sedot dulu pelan-pelan kotorannya sampai habis guys, nggak apa-apa. Soalnya kalau air di rumah kebetulan lagi bagus ya sekarang, jadi kita bakalan sedot benar-benar sampai habis, kurang lebih ya 90% lah. Soalnya airnya juga ini udah kayak apa sih namanya, bener-bener berlendir banget loh. Jadi mendingan sekalian aku habisin aja. Malah kalau bisa nanti maunya aku in outin sih. Kalau sampai lendirnya masih numpuk, aku bakalan in out. Ini coba kita sedot sebisanya dulu sementara. Kita lihat nanti setelah itu. Kalau memungkinkan in out, kita in out. Nah ini sudah habis. Nah kita taruh aja dulu sini ya selangnya. Kita ambil selang lagi satu. Nah oke guys, kalau kalian mau isi air biar bagus ya, sebenarnya itu kalau bisa pakai busa. Ini kan yang putih ya. Kalau bisa pakai busa yang warnanya orange lah, yang kuning tuh loh. Kalian pakai busa yang kuning atau orange itu, karena dia keluarnya air tuh lebih lembut, jadinya kayak pasir-pasir tuh nggak gampang naik. Tapi kalau nggak ada pakai yang putih ini juga nggak apa-apa, atau apapun lah sesuai yang ada di rumah kalian aja. Nah, ini kita bakalan isi dulu sedikit dulu sini. Nah bentar, hidupin air dulu guys ya. Nah ini kita udah hidupin air, airnya udah mulai masuk pelan-pelan. Dan di sini kita bakalan lihat kira-kira dia bakalan butek lagi apa enggak. Kalau butek banget, kita bakalan sedot lagi sekali atau in out gitu aja. Tapi harusnya sih nggak butek ya. Soalnya kita udah ngisi pelan banget gitu. Yang penting sabar sih. Yang penting ada selang. Soalnya kalau kalian pakai centong ngisi gitu, itu kebanyakan pasti naik gininya, apa namanya, pasirnya, kotoran-kotoran pasir itu pasti bakalan naik. Nah ini kita biarin dulu sampai penuh, nanti kita lihat hasilnya. Kalau itu, let's go. Oke guys, jadi ini kebetulan sudah ngisi. Ini barusan kita in outin, ini jernih banget loh. Ini jernih banget tuh dia ikannya. Ini jernih banget. Tadi sempet ngisi sampai mungkin 30%, terus aku lihat kayak dia itu berkabut. Jadinya ya udah aku stop ngisinya. Enggak, kok di stop ya, malah ngisinya tuh aku biarin, terus aku sedot lagi dari sini gitu. Jadinya bener-bener kita dapetin hasil yang bener-bener jernih. Ini juga jernih banget, tapi ini jernih karena emang ikannya kecil. Jadi apa ya, kayak pembuangan atau apa sih ibaratnya, kayak amoniak yang dihasilkan dari si ikan tuh kecil banget. Jadi airnya tetap bakalan terjaga. Dan kalau ini mungkin akan lebih sering di apa namanya, dikuras ya, pokoknya selama dia stres-stresan. Dan habis ini kita bakalan tambahin ketapang juga nih. Dia mau respon nggak sih? Harusnya dia respon kok. Nah itu kalau kalian lihat di belakang itu ada yang terbang-terbang. Nah itu kalian lihat nggak, ada yang lengket-lengket. Nah pasir ini lengket itu karena lendirnya dia. Jadi karena dia buang lendir, makanya pasir itu lengket. Nah ini nih kotoran nih. Ini kalau bisa nih sedot yang kayak gini-gini nih. Bentar ya, Dit pegangin dong ini Dit kameranya. Aku mau sedot kotoran-kotorannya deh. Nah ini guys, jadi lendir-lendir inilah yang bikin butek, bikin kotor nih. Lendir-lendir ini nih yang bikin butek, bikin kotor nih. Nih nggak apa-apa nih, karena air yang kalau emang bagus airnya nih udah terjaga. Itu meskipun butek nih gara-gara di gebres-gebres sama ikan, tapi nanti bakalan cepet jernihnya kok. Masih kelihatan jernih nggak di kamera sih? Jernih, kelihatan kan jernih. Banyak terbang-terbang. Ya, jadi ini kotoran-kotorannya yang dihasilkan sama si ikan ini guys. Nah, ini jernih. Habis ini kita bakalan tambahin ketapang karena ikannya kan juga masih stres-stresan. Jadi kita kasih ketapang biar pH-nya stabil, biar ikannya juga jauh lebih nyaman. Kalau gitu kita bakalan tutup dulu kacanya, kita tunggu sampai penuh. Setelah itu kita bakalan tambahin ketapang. Oke guys. Dah.
Nah, oke guys, jadi buat teman-teman kurang lebih gitu caranya. Jadi kalian tetap dijaga air kalian karena kondisi air kalian itu akan mempengaruhi hasil dari ikan yang kalian treatment. Ini udah aku masukin ke tapang, paling nanti kalau udah nyebar ke tapangnya nggak terlalu pekat, bakalan agak lebih kuning dikit. Kurang lebih gitu caranya. Kalian kuras dengan baik. Pokoknya intinya satu, pesan di sini tuh jaga air kalian, karena kalau kalian mau ngejaga ikan, ngerawat ikan, melihara ikan, kalian harus bisa memelihara air. Oke, kalau gitu Ime, salam dulu buat kawan-kawan di YouTube. Bye.